Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membahas soal tentang irisan bangun ruang oleh sebuah bidang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Reski Ramadhana SPD MPD selaku dosen mata kuliah Geometri Bidang dan Ruang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tila dengan NIM 2003020050 dari Prodi Pendidikan Matematika. Irisan bangun ruang oleh sebuah bidang. Mengiris berarti membagi sebuah benda menjadi beberapa bagian. Bangun ruang apabila diiris oleh sebuah bidang akan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh bidang irisan. Bidang irisan tersebut setidaknya melalui 3 titik yang ditentukan. Titik tersebut mungkin terletak pada bangun ruang atau pada rusuk atau pada bidang sisi, di luar bangun ruang atau di dalam bangun ruang. Sebelumnya, pahami dulu istilah-istilah berikut ini agar dapat memahami pembahasan mengenai irisan bangun ruang berikutnya. Yang pertama, bidang irisan, yaitu bidang yang memisahkan bangun ruang menjadi dua bagian. Yang kedua, sumbu afinitas, yaitu garis yang merupakan perpotongan bidang irisan dan bidang alas atau bidang atap. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah irisan bangun ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumbu afinitas. Yang kedua, perpotongan bidang diagonal. Yang ketiga, perluasan bidang isi. Nah, langsung saja kita memasuki pembahasan soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH, titik P terletak pada pertengahan EH, titik Q adalah pusat bidang ABFE, dan R terletak pada BF, sehingga BR dibanding BF sama dengan 1/4. Irisan bidang yang melalui P, Q, dan R dengan kubus berbentuk, jawabannya adalah D, segi 5. Pembahasannya adalah bisa dilihat gambar di samping. Nah, langkah pertama kita gambarkan titik PQ dan R terlebih dahulu sesuai dengan soalnya. Nah, yang kedua, hubungkan titik yang sebidang. Titik yang sebidang itu titik Q adalah titik Q dan titik R. Diperoleh perpotongan garis QR dengan rusuk AE yaitu titik J. Langkah ketiga, perpanjang rusuk EF sehingga diperoleh perpotongan titik K. Dan titik K ini terletak pada bidang EFGH. Langkah keempat, karena titik K terletak pada bidang EFGH dan titik P juga terletak pada bidang EFGH, hubungkan kedua titik tersebut dan diperoleh perpotongan garis PK dengan rusuk GH di titik L. Nah, garis PK ini disebut sebagai sumbu afinitas. Perpanjangan rusuk FG sehingga diperoleh perpotongan rusuk FG dengan garis PK yaitu di titik M. Titik M ini selain terdapat pada bidang EFGH, juga terletak pada bidang BCGF. Terus titik M dan titik L terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang BCGF. Terus kita hubungkan kedua titik ini sehingga diperoleh sebuah garis pada bidang BCGF. Nah, terus kita langkah yang selanjutnya hubungkan titik J dan titik P oleh sebuah garis karena kedua titik ini terletak pada bidang yang sama, yaitu pada bidang ADHE. Langkah selanjutnya kita hubungkan titik L dan titik N karena kedua titik yang terletak pada bidang yang sama yaitu bidang DCGH. Langkah selanjutnya, langkah terakhir yaitu kita peroleh satu bidang tertutup CRNLP yang membagi kubus menjadi dua bagian dan bidang ini merupakan bidang irisan kubus ABCD EFGH oleh bidang yang melalui titik P, titik Q, dan titik R. Bisa dilihat irisan, gambar irisan yang kita dapat yaitu segi 5. Soal yang kedua yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik P pada AE dengan perbandingan AP dibanding PE
sama dengan 3:1. Luas bidang irisan yang melalui BP dan sejajar FG dengan kubus adalah, penyelesaiannya adalah, kita bisa lihat gambar di bawah ini. Diketahui AE sama dengan 8 cm, AP sama dengan 3/4 dikali 8 cm, hasilnya 6 cm. PE sama dengan 1/4 kali 8 cm, hasilnya 2 cm. Bidang yang sejajar FG adalah bidang PBCR atau persegi panjang. Lihat pada gambar di samping, pada titik merah itu terbentuk persegi panjang. BP kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AP kuadrat. Karena di kuadrat kita akarkan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64, 6 kuadrat hasilnya 36. Kita tambahkan hasilnya 100. Nah, akar dari 100 adalah 10 cm. BP-nya yaitu 10 cm. Luas PB dikurang R sama dengan BP dikali BC. BP-nya 10, BC-nya 8, dikalikan terus hasilnya 80 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang ketiga, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm. Titik P dan titik Q terletak pada FB dan HD. Jika BP sama dengan DQ sama dengan 1/4 HD, luas irisan bidang melalui A, P, dan Q dengan kubus adalah, jawabannya adalah B, 12/2 cm kuadrat. Penyelesaiannya adalah, langkah pertama diketahui BP sama dengan DQ sama dengan 1/4 HD. Diketahui HD-nya 4. Nah, terus 1/4 dikali 4 hasilnya 1 cm. Langkah kedua bidangnya adalah APRQ jelas. MN sama dengan BP sama dengan 1 cm. PQ sama dengan BD sama dengan 4/2 atau diagonal bidang. AN sama dengan 1/2 AC sama dengan 1/2 dikali 4/2. Hasilnya 2/2 atau diagonal bidang. AC sama dengan 4/2 atau diagonal bidang. Nah, langkah ketiga, segitiga AMN sebangun dengan segitiga ACR, maka MN per CR sama dengan AM per AC. Diketahui MN-nya 1, maka 1 per CR, CR-nya tidak diketahui, sama dengan AM-nya 2/2, AC-nya 4/2. 2/2 per 4/2. CR sama dengan, kita kali silang, hasilnya CR sama dengan 4/2 per 2/2, hasilnya 2 cm. Langkah berikutnya, AR kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CR kuadrat. AR kuadrat, nah kita ubah jadi AR, maka kita akarkan 4/2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 4/2 kuadrat hasilnya 32. 2 kuadrat hasilnya 4 ditambah 32 ditambah 4 sama dengan akar 36. Akar dari 36 adalah 6 cm. Luas APRC adalah luas belah ketupat sama dengan AR kali PQ per 2. 6 dikali 4/2 per 2 sama dengan 12/2 cm kuadrat. Jadi luas irisan bidang melalui A, P, dan Q adalah luas APRC sama dengan 12/2 cm kuadrat. Sekian penjelasan dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.